Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Usman. I'm from class A. This video is meant to fulfill the text of error analysis courses. Okay, well, in this video we will analyze the classifying lexical errors. Okay, video ini adalah video lanjutan dari bab 5 sebelumnya, yaitu tentang levels of error. Kali ini kita akan beralih ke subbab selanjutnya, yaitu classifying lexical error atau mengklasifikasikan kesalahan leksikal. Salah satu cara mudah untuk mengklasifikasikan kesalahan leksikal adalah dalam hal jenis pengetahuan kata-kata yang dimiliki orang. Menurut Richards, ada 7 hal penting yang perlu diketahui tentang sebuah kata. Pertama, morfologinya, kemudian kedua, perilaku sintaksisnya, ketiga, pembatasan fungsional atau situasionalnya, kemudian keempat, nilai semantiknya atau denotasinya, kemudian yang kelima adalah arti atau konotasi sekundernya, kemudian yang keenam, kata lain yang diasosiasikan, kemudian yang ketujuh, seberapa besar kemungkinan kata itu digunakan atau disebut juga sebagai frekuensi. Kemudian dari 7 kategori ini dapat dibagi menjadi 2 fitur, yaitu fitur formal dan juga semantik. Untuk kategori 1, 2, 3, dan 7 termasuk dalam fitur formal, sedangkan 3 sisanya adalah semantik. Pembedaan antara fitur formal dan semantik ini dibenarkan secara empiris. Kemudian kesalahan formal leksikal. Yang pertama adalah salah pemilihan formal. Dalam kategori ini terdapat kesalahan jenis melapropisme, yang mana disebut oleh Laufer sebagai synophrem, sedangkan oleh Rom menyebutnya sebagai confusable dan Pitian menyebutnya sebagai confusables. Ini adalah pasangan atau tiga kali lipat, yaitu kata yang terlihat dan terdengar mirip. Laufer mengidentifikasikan 6 cara di mana pasangan synophrem dapat serupa. Yang pertama, memiliki jumlah suku kata yang sama. Kemudian yang kedua, memiliki pola tegangan yang sama. Kemudian yang ketiga, berasal dari kelas kata yang sama. Kemudian yang keempat, memiliki bagian awal yang sama. Yang kelima, memiliki beberapa fonem yang sama. Kemudian yang keenam, memiliki fonem dengan fitur bersama. Dalam mengidentifikasikan sebuah 10 kategori synophrem yang kemudian dipecahkan menjadi 4 tipe utama, yaitu tipe suffix, prefix, vowel based, and consonant based. Fitur penting dari jenis kesalahan synophrem adalah bahwa kata yang benar-benar ada digunakan. Penggantian ini merupakan kata target dalam bentuk tetapi tidak harus dalam arti, meskipun mungkin melakukannya secara tidak sengaja. Semakin besar kesenjangan atau semantik penggantian dan target, maka semakin absurd melapropisme. Laufer menawarkan 4 penjelasan perspektif dalam kesalahan synophrem. Yang pertama, banyak kebingungan bahasa Inggris yang melibatkan kata-kata Latin. Kemudian kedua, bahasa Jerman memiliki kesamaan morfologi kata natif dalam bahasa Inggris, sedangkan bahasa Semit bersifat non kata natif. Dengan kata lain, akar dalam bahasa Jermanik cenderung kontinu, sedangkan rekan-rekan mereka dalam bahasa Semitik terputus-putus. Kemudian yang ketiga adalah penutur Semitik melakukan lebih buruk daripada sintaksis vokal, tapi lebih baik pada konsonan, karena skrip Semit praktis tidak ada vokal di dalamnya. Kemudian yang keempat, pembelajar bahasa Jerman lebih buruk daripada bahasa Roman karena bahasa Roman mereka dan rekan-rekan Semitik pada sinforma konsonan, karena dalam kata Jerman akhirnya oposisi antara bersuara dan konsonan tidak bersuara dinetralkan atau devoicing terjadi.
Kemudian yang kedua adalah misformations atau salah formasi. Ini adalah kesalahan yang menghasilkan kata-kata yang tidak ada di first language, ada di foreign language. Sekali lagi, mereka dapat berasal dari mother tongue atau dibuat oleh pelajar dari sumber target language itu sendiri. Terdapat 3 jenis kesalahan formasi antarabahasa, yaitu yang pertama, jika kata mother tongue digunakan dalam target language tanpa persepsi kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kode host yang baru. Kemudian yang kedua, jika kata baru berasal dari first language disesuaikan dengan struktur bahasa target. Kemudian jika kata second language yang dibuat adalah asli terjemahan dari literal dari kata first language. Kemudian yang ketiga adalah distortions. Ini adalah kesalahan intralingual dari formulir yang dibuat tanpa bantuan sumber daya first language. Hasilnya adalah bentuk-bentuk yang tidak ada di target language. Mereka hasil dari kesalahan penerapan satu atau lebih dari operasi pemrosesan yang diperkenalkan dalam bab 4 sebelumnya, yaitu penghilangan, penyertaan berlebihan, kesalahan pemilihan, kesalahan pemesanan, dan pencampuran. Kemudian semantic error in lexics atau kesalahan semantik dalam leksis. Ada 2 jenis utama. Yang pertama itu confusions of sense relations atau kebingungan hubungan indera. Ada banyak bukti neolinguistik yang menunjukkan bahwa manusia menyimpan kata-kata dalam leksikon mental dalam kaitannya dengan hubungan indera tersebut. Oleh karena itu masuk akal untuk mencoba mengkategorikan kesalahan leksis dengan mengacu pada sistem ini. Jenis kesalahan utama adalah menggunakan istilah lebih umum di mana yang lebih spesifik adalah dibutuhkan atau superonim untuk sponim. Hasilnya adalah spesifikasi yang kurang dari artinya. Kemudian yang kedua, menggunakan istilah yang terlalu spesifik atau hiponim untuk superonim. Kemudian menggunakan 2 kohiponim yang kurang tepat. Kemudian yang keempat adalah menggunakan yang salah dari serangkaian sinonim yang hampir sama. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah yang kedua adalah collocational error atau kesalahan kolokasi. Kolokasi adalah kata lain yang biasanya digunakan oleh kata tertentu. Tes asosiasi kata psikolog mengandalkan pengetahuan kolokasi, khususnya ketika rekan sintakmatik atau bukan pragmatik, paradigmatik menjadi fokus. Oke, sekian video hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.